Turkiye Diyanet Vakfı. Turki. Diyanet bahasa Arabnya diyanah atau agama. Vakfı itu wakaf, jadi semacam wakaf keagamaan Turki. Jadi Turki itu adalah semacam lembaga filantropi atau bahasa Turkinya itu hayırsever, pecinta kebaikan atau lembaga amal di Turki, termasuk lembaga yang terbesar. Yang mana mereka itu bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dalam bidang sosial mereka bergerak dalam bidang kayak bantu-bantuan, terus misalkan di suatu kota atau di suatu negara ada bencana alam, pasti yang pertama datang itu dari Turki ya, dari TDV, itu mereka membantu. Kemudian dari agama, dari sistem keagamaan, mereka itu mengatur segala macam bentuk keagamaan, baik itu imam masjid, baik itu semacam perkuliahan keagamaan itu diatur semua sama TDV. Terus pendidikan juga mereka mengatur dan mendukung sekali untuk pelajar Turki maupun pelajar internasional yang mau menempuh pendidikan agamanya di Turki. Oke, next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di yang foto paling atas itu kayak kemarin. Jadi sebelum kurban itu, sebelum Idul Adha, mereka kayak semacam semacam membuat acara semacam opening ceremony gitu. Jadi sebelum kurban mereka membuat acara kayak kumpul bersama, menentukan harga hewan kurban dan menentukan siapa saja yang bakal dikirim ke negara mana dan apa yang akan dibawa. Itu foto yang pertama. Foto yang kedua itu foto ketika interview. Jadi mereka itu kalau interview seperti itu, dan ini termasuk sedikit ya orangnya, cuma 3 orang yang mewawancarai. Kalau kemarin di Indonesia itu tahun saya ada 5 orang dan 1 orang penerjemah. Jadi 5 orang itu ada yang bertanya kepada kita, ada yang melihat sikap kita, melihat cara pandang kita. Jadi kita itu ketika wawancara nggak cuma dilihat dari segi menjawab soal saja, tapi cara kita ngomong, cara kita berbicara, cara kita menatap, itu tuh semuanya dinilai. Makanya tadi yang pertama Mas Wira sempat ngomong YTB itu mengadain interview secara online. Tapi kalau TDV tidak. TDV itu mau pandemi, mau nggak pandemi, interviewnya tetap offline. Mereka ke sini, mereka ke Indonesia gitu. Karena mereka tidak hanya menilai tentang dia itu pintar apa enggaknya, bukan, tapi lebih ke personalitinya itu bagaimana. Gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut. Ini saya nggak banyak, insya Allah. Nah, beasiswa Turki ini sebenarnya ada banyak, tapi yang terkenal itu ada 2. Yang pertama Imam Hatip atau SMA, yang kedua itu Ulus Rarase Ilahiyat Lisans Burs Programme, beasiswa pelajar internasional untuk jenjang S1 keagamaan. Jadi tahun ini itu baru dibuka lagi untuk, ini perdana ya, S2 dan S3. Jadi beasiswa ini khusus buat keagamaan, ada SMA, ada S1, ada S2, dan ada S3. Tapi berhubung kemarin tuh karena pandemi dan emang ke Indonesia itu sedang, ibaratnya mereka itu kan, kita kan lembaga yang bergerak dari zakatnya orang Turki. Jadi ibaratnya kalau kita lagi pandemi gini ke Indonesia bolak-balik untuk interview Imam Hatip, S1, S2, S3 itu kan memakan biaya yang cukup banyak. Jadi mereka kemarin dengan sangat dengan sangat memohon maaf sekali untuk yang S2, S3 kemarin mereka tidak menerima kandidat dari Indonesia. Mereka hanya menerima pendaftar dari mahasiswa Indonesia yang sudah berada di Turki untuk S2 dan S3-nya. Dan interviewnya itu lagi-lagi secara offline, secara tatap muka. Untuk link mendaftarnya, teman-teman bisa langsung screenshot mungkin atau langsung dicatat aja di dianetburslari.tdv.org. Itu bisa langsung ke websitenya. Oke, next. Nah, ini tadi skip ya. Jadi itu ada banyak sekali beasiswa dari TDV ini, ada untuk pelajar internasional, ada untuk S1, Imam Hatip, S1, S2, S3. Ada juga untuk pelajar Turkinya sendiri gitu. Misalkan teman-teman udah di Turki nih, tapi di situ ada kesulitan tentang misalkan tinggal di asrama itu
lumayan memakan biaya mahal ya. Jadi kalau misalkan mendaftar untuk asrama saja itu bisa. Kemudian ini cakupan beasiswanya ini mungkin udah disebutin sama Bang Fadi tadi. Mungkin kita ulang sedikit aja. Itu kita gratis biaya perkuliahan dari awal sampai akhir. Gratis biaya tomer juga. Kemudian dapat tunjangan setiap bulan. Mungkin tunjangan setiap bulannya untuk yang S1 lebih banyak sedikit dari yang Imam Hatib. Kalau tadi Imam Hatib 150, kalau yang S1 500. Tapi ini lebih lebih tapi tentu saja lebih banyak ITB ya dibanding kita DP. Tapi enaknya kita itu kita dapat tiket pulang setiap tahun. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu memendam rindu 4 tahun tuh nggak perlu. Teman-teman bisa pulang setiap musim panas ke Indonesia. Kemudian tempat tinggal berupa asrama dengan fasilitas makan dan sebagainya. Kemudian asuransi kesehatan, terus kayak musim panas, musim dingin, fasilitas lainnya kayak olahraga indoor outdoor itu udah dibahas itu dia. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, bahasa Turki, matematika, bahasa Arab, tafsir, fikih, hadis, bahasa Inggris, dan lain-lain. Oke, next. Persyaratan dokumen. Kelewatan satu. Nah, persyaratan dokumen. Ini tadi juga udah dibahas, tapi kita ulang sedikit aja. Yang pertama, ijazah. Itu pasti ya, ijazah dan transkrip nilai. Kemudian ada surat kartu identitas atau KTP. Bisa KTP, bisa paspor. Dan kemudian berkas-berkas yang saya cantumin di sini semua itu nggak perlu diterjemahkan. Jadi kita bisa mencantumkan berkas originalnya yang bahasa Indonesia saja. Tapi nanti setelah misalkan dinyatakan lulus, misalkan kamu dipanggil interview, mau nggak mau, sesegera mungkin terjemahin semua berkasnya ke bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tuh. Kemudian KTP itu nggak perlu diterjemahkan ya. Terus surat sehat dari puskesmas ini penting kalau misalkan udah dinyatakan lulus dan mau berangkat ke Turki. Kemudian pas foto, study permit itu nanti diurus ketika sampai di Turki. Kemudian sertifikat prestasi akademik. Nah, sekali lagi TDV itu tidak mensyaratkan TOEFL ya kayak ETB, tapi seandainya kita ada itu bakal menjadi nilai plus buat kita sendiri. Motivation letter ini hampir sama kayak kenapa memilih Turki, kemudian apa rencana masa depan, kemudian kalau di Turki, kalau di TDV itu ada kolom tambahan apa pengetahuan kamu tentang Quran, misalkan apakah seorang hafiz atau sekedar membaca atau belum bisa sama sekali, itu nanti kita bisa mencantumkan di situ. Kemudian surat rekomendasi ini perlu semakin tinggi jabatan orang yang memberi surat rekomendasi itu semakin besar peluang kita buat keterima. Jadi kita kenal orang yang jabatannya tinggi itu kita minta sama dia, jangan sekedar ibaratnya saya punya guru agama nih, saya punya guru ngaji di pesantren, saya minta dari dia, itu boleh. Tapi lebih baiknya kita yang lebih tinggi lagi, misalkan ke mudurnya kepada kiainya langsung itu akan semakin bagus. Lebih bagus lagi kalau minta di Kementerian Agamanya langsung. Kemudian surat penyetaraan dalam bahasa Turki. Ini nanti bakal diurus setelah lulus ya, nanti di kedutaan. Oke, next. Nah, jadi kalau misalkan YTB kan dia memberikan pilihan kampus atau kota-kota di berbagai macam kota. Tapi kalau TDV itu tidak, kita hanya berpusat di kota-kota besar seperti Ankara, Istanbul, Bursa, Kayseri, dan Konya. Ini kenapa TDV memilih kota-kota ini? Karena kota-kota ini termasuk kota dengan kampus di bidang ilahiyatnya itu masih 5 besar gitu. Makanya mereka ngambilnya yang dari 5 kota ini. Kemudian kalau saya pribadi di kota Ankara ya. Oke, next. Nah, ini kampus-kampusnya. Kampus-kampusnya mungkin bisa teman-teman baca sendiri di sini. Ankara University ada ASBU atau Ankara Social Bilimler. Kemudian Marmara University, ada Istanbul University, Necmettin Erbakan di Konya, RGS University di Kayseri. Next. Satu lagi ada Uluda. Ini ada gambaran asramanya itu seperti apa sih gitu kan, apa kayak pesantren atau kayak apa. Jadi berbeda dengan Imam Hatib, kalau yang S1 sendiri itu tidak ada batasan jam keluar, tidak ada batasan wifi sampai jam berapa, kita wifi 24 jam alhamdulillah, bisa keluar kapan saja. Kemudian ini asrama yang di Altenda di Ankara. Altenda kayak kurang jiur di Ankara. Itu gambarannya. Mungkin cukup sekian ya, singkat saja karena udah dibahas juga sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.